Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 17 Maret 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udran dari Olinka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya Saudara, Badan Meteorologi dan Geofisika Maritim Belawan Kamis siang mengeluarkan peringatan dini banjirop mencapai setinggi 2,4 hingga 2,6 meter di pesisir Medan Utara. Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Meteorologi dan Geofisika Maritim Belawan Sugiono. Banjir rob siang kemarin mulai pukul 15 hingga pukul 16:30 waktu Indonesia Barat baru surut. Kemudian banjir rob kembali melanda pesisir pantai Belawan pada malam hari pukul 1 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari. Dihimbau kepada masyarakat pesisir Medan Utara agar waspada dan berhati-hati. Diharapkan masyarakat jangan membuang sampah ke drainase dan jangan merusak hutan mangrove secara sembarangan. Para nelayan yang sedang beraktivitas di laut untuk mematuhi himbauan dari BMKG Maritim Belawan tersebut. Maupun dalam berlayar teman-teman di laut ya, gitu. Misalnya anginnya kencang di atas 10 knot sampai di atas 15 knot, maka kita informasikan. Kemudian gelombang kalau sudah di atas 2,5 meter maka kita akan juga berikan warning. Nah, untuk saat ini memang tidak terlalu tinggi. Tertinggi itu paling sekitar 2 sampai dengan 2,5 meter, dan kita juga sudah memberikan informasi itu kepada operator, pada stakeholder yang menggunakan jalur-jalur di laut. Fenomena alam atau banjirop naiknya air laut ke daratan dengan ketinggian bervariasi mencapai 2,4 meter hingga 2,6 meter akan merendam ribuan rumah warga di kecamatan pesisir seperti Medan Marelan, Medan Labuan, dan Medan Belawan. Selain melumpuhkan aktivitas warga yang pada umumnya mata pencariannya sebagai nelayan, banjirop tersebut hingga kini terus-menerus dirasakan warga pesisir Belawan selain akibat kurangnya ruang daya resapan air, ditambah banyaknya sampah yang tidak menyumbat drainase dan banyaknya tambak-tambak ikan menutup aliran air saat terjadi banjirop. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Padang Sidempuan bersama TNI melaksanakan kegiatan apel razia dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 di Lapas kelas 2B Padang Sidempuan. Kegiatan apel razia bersama dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 dengan melakukan bersih-bersih dipimpin langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Padang Sidempuan, Japaham Sinaga. Petugas yang dilibatkan dalam kegiatan apel razia bersama ini sebanyak 35 orang, di antaranya 32 orang dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Padang Sidempuan, ditambah dengan 3 orang personil Kodim 0212 Tapanuli Selatan. Dalam arahannya, Kepala Lapas menyampaikan agar razia dilakukan dengan tegas dan tetap mengedepankan azas kemanusiaan. Kalapas juga menegaskan selama razia kamar hunian tahanan dan penggeledahan napi, petugas harus bersikap sesuai aturan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan masuknya alat komunikasi dan peredaran narkotika di dalam lapas. Setelah selesai melaksanakan apel bersama, petugas langsung membubarkan barisan untuk melakukan persiapan merazia kamar hunian tahanan. Truk pengangkut kayu milik PT TPL membuat warga sangat khawatir dikarenakan truk tersebut dituding warga sering over muatan. Truk logging pengangkut kayu yang overload tersebut setiap hari melintasi jalan provinsi menuju area pabrik PT TPL. Warga sangat khawatir muatan truk yang melebihi tonase dapat merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan orang saat berlalu lintas. Salah seorang warga yang juga sebagai penggiat sosial Tambuko Tambunan menuding bahwa truk logging pengangkut kayu dan material ke PT TPL sudah lama 10 tahun sering melebihi kapasitas. Tambuko mengatakan bahwa truk tersebut dipaksakan mengangkut kayu ataupun material hingga 10-15 ton. Hal ini sudah melanggar aturan dan peraturan yang berlaku. Sementara truk logging pengangkut kayu tersebut seharusnya dapat disesuaikan dengan kemampuan kapasitasnya agar tidak menimbulkan masalah.
Warga sangat berharap agar pemerintah Kabupaten Toba dengan pihak terkait dapat segera menghentikan aktivitas tersebut sebelum nantinya dapat merusak lingkungan. Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba, Gibson Sinaga mengapresiasi perhatian dan kepedulian masyarakat untuk hal ini. Pihaknya berjanji akan melakukan observasi dan peninjauan secara langsung ke lapangan dan apabila ditemukan nanti akan melakukan penindakan sesuai aturan dan peraturan berlaku. Itu bukan hanya overload, itu jelas sudah melanggar aturan itu. Pada saat ini memang keluhan-keluhan dari masyarakat sudah sangat banyak. Banyak yang mengeluh. Jadi saat ini saya tegaskan, saya sebagai pegiat sosial, saya minta Polres Toba dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba tertibkan itu dengan segera. Kenapa sampai ke gitu, merusak jalan itu dengan secepatnya? Bagaimana itu? Dengan tonase yang 7 ton itu, kalau diesel yang melintas itu, bisa sampai muat sampai 14 ton, 13 ton. Apa enggak merusak? Oleh karena itu makanya Dinas Perhubungan Kabupaten Toba bekerja sama dengan Polres Toba harus secepatnya tertibkan itu. Yang peduli tentang masalah keselamatan di jalan, terutama ada keluhan-keluhan kendaraan-kendaraan kita yang khususnya dari TPL yang mengangkut melebihi daripada muatan yang sudah diizinkan. Kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa kami survei dulu kebenaran daripada informasi ini dan nantinya apabila ada kami temukan sesuai dengan pengaduan tersebut, kami akan tidak lanjuti sesuai dengan aturan-peraturan yang berlaku. 5 korban kebakaran di Kelurahan Panyabungan 1, Mandailing Natal terima bantuan dari pemerintah daerah berupa sandang dan pangan. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal memberikan bantuan kepada 5 korban kebakaran di Kelurahan Panyabungan 1, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Bantuan yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia, dan Kantor Kecamatan Panyabungan ini berupa sembako, makanan siap saji, peralatan dapur, tikar, selimut, seragam sekolah, dan kain sarung. Wakil Bupati Mandailing Natal, Atika Asmi Utami Nasution mengatakan, kehadiran pemerintah daerah dalam musibah ini setidaknya bisa meringankan beban warga. Kepada masyarakat dihimbau agar selalu waspada karena cuaca saat ini musim kemarau dan agar memeriksakan kondisi listriknya kepada pihak PLN. Dari hasil penyelidikan tim laboratorium Polres Mandailing Natal, penyebab kebakaran lebih banyak dikarenakan arus pendek listrik. Kita serahkan bantuan sandang dan pangan. Ini tikar, sembako, makanan siap saji, baju-baju seragam, sepatu sekolah, perlengkapan dapur, kuali juga tadi ada lengkap semua. Nanti bisa dicek bersama-sama ya. Yang penting bantuan urgen sandang dan pangan kami serahkan hari ini dari empat sumber. Pertama dari BPBD, kedua dari Dinas Sosial, ketiga dari PMI Mandailing Natal, 4 dari kecamatan. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kami antar hari ini setidaknya dapat meringankan beban warga. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Saudara Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution meninjau pasar tradisional untuk memantau harga bahan pokok menjelang Ramadan. Salah satu pasar tradisional yang dikunjungi oleh Wali Kota adalah Pasar Sukaramai yang berada di Jalan Arif Rahman Hakim Medan pagi tadi. Wali Kota melakukan pemantauan harga bahan pokok dan ketersediaan bahan terhadap pedagang pasar. Di sela-sela kunjungannya, Wali Kota juga sempat berdialog kepada para pengunjung pasar. Hal itu dilakukan untuk mengetahui harga bahan pokok apakah mengalami kenaikan, terlebih jelang memasuki bulan suci Ramadan. Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution mengatakan dalam pemantauannya terdapat kenaikan bahan pokok yakni beras,
Ia berharap kenaikan harga beras ini segera dipantau oleh instansi terkait karena beras merupakan bahan pokok utama warga Kota Medan. Untuk harga daging ayam dan sapi relatif stabil dan diharapkan agar harga tersebut tetap bertahan hingga menjelang Lebaran. Kenaikan yang agak sedikit signifikan itu beras, dan ini juga sudah diingatkan terus oleh Bapak Presiden untuk dipantau terus harga beras. Dan tadi di sini harga beras yang dari kedai kita yang dari Bulog ini kita buka terus dengan harga yang relatif lebih rendah. Namun memang keluhan masyarakat tadi, keluhan pembeli tadi memang agak siang sedikit sudah habis. Nah, tadi kita tanya ada Bulog. Ini memang karena tonase yang diberikan ke Pemko Medan itu ke Kota Medan itu masih di bawah 50 ton ya Pak ya per harinya. 28.000 stabil. Harga telur yang agak sedikit naik sekitar kenaikan hampir 100 perak. 100 sampai 150 perak naiknya. Harga daging stabil. Menurut salah seorang pedagang telur, Juliana, mengatakan untuk harga telur ayam mengalami kenaikan sejak 2 pekan. Belum diketahui penyebab kenaikan harga telur. Untuk harga telur yang termurah dijual dengan harga Rp1.350 dan tertinggi di harga Rp1.750. Naik balik lagi. Dari harga berapa? 1.000 gopek ke 17,5, 250 gitu. Yang termurah berapa? Dan sekarang posisi termurah 13,5, 14, Yang termahal saat ini? 17,5. Sejak kapan ini Kak? Baru 2 minggu ini. 2 minggu. Iya. Kenapa Kak? Kenapa kenaikannya Kak? Enggak tahu sih dari sana, dari pasarannya, dari pasaran harganya. Puluhan ibu-ibu di Kota Sibolga memadati pasar murah sembako yang digelar tim pengendalian inflasi daerah Kota Sibolga di sejumlah lokasi di kelurahan di Kota Sibolga. Di lokasi pasar murah sembako tersebut, terlihat para ibu-ibu membeli segala kebutuhan pokok sembako seperti beras, gula, dan minyak goreng yang kini harganya di pasaran tengah mengalami kenaikan. Pada pasar murah sembako, beras ukuran 5 kg dijual dengan harga Rp45.000, sedangkan gula dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram. Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumban Tobing, yang hadir di lokasi pasar murah sembako menyebutkan, digelarnya pasar murah sembako oleh tim penanggulangan inflasi daerah tersebut bertujuan untuk menekan lajunya inflasi di Kota Sibolga. Berdasarkan data dari tim pengendalian inflasi daerah Kota Sibolga, bahwa kenaikan harga sembako kerap menjadi pemicu terjadinya inflasi, khususnya di Kota Sibolga. Sementara itu, bagi ibu-ibu rumah tangga, kehadiran pasar murah sembako tersebut sangatlah membantu, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pasalnya, beberapa jenis kebutuhan pokok saat ini tengah mengalami kenaikan harga. Lebih terjangkau, lebih murah. Dibanding dengan harga pasar? Iya. Harga normalnya kan 55, 50 beras, ini 45, lebih terjangkau. Selain beras apa yang Kakak beli hari ini? Minyak, gula. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dan memperingati Isra Mi'raj tahun 2023, ratusan pelajar mengikuti Festival Anak Soleh dengan melakukan pawai obor di lingkungan Purwodadi, Kelurahan Bakaran Batu, Kota Rantau Prapat. Festival Anak Soleh yang diikuti ratusan pelajar dari tingkat sekolah dasar, SMP, dan SMA se-Kabupaten Labuan Batu diawali dengan melakukan pawai obor serta melantunkan sholawat. Kegiatan Festival Anak Soleh ini sudah memasuki tahun ketiga dengan memperlombakan diantaranya lomba foto, tahfiz, tilawah, dan lomba azan. Pihak penyelenggara Haji Sinaga mengatakan kegiatan Festival Anak Soleh ini selain untuk mencari bakat anak usia dini, juga untuk memotivasi anak agar selalu cinta dengan agama. Kegiatannya ini adalah menyambut bulan suci Ramadan. Sebenarnya ini adalah kegiatan Festival Anak Soleh tiap tahunnya. Jadi setiap pelaksanaan ini kita adakan kegiatan pawai obor untuk menyemarakkan ataupun memeriahkan acara ini. Kegiatannya itu ada Festival Anak Soleh itu pertama dia tahfiz Quran. Yang kedua tilawah, pidato sama azan. Bila untuk sampai saat ini yang terdaftar lebih dari 150. Ini untuk yang ketiga. Ketiga ya.
Kegiatan Festival Anak Soleh ini akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan, terhitung tanggal 17 hingga 20 Maret 2023. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Ketua Komisi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung melakukan pertemuan terbuka dengan jajaran penyelenggara pemilu di tingkat KPU dan Bawaslu untuk tidak menunda tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Dalam kunjungan kerjanya di Kecamatan Stabat, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung melakukan tatap muka dengan panitia penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kelurahan, kecamatan dan kabupaten untuk mengetahui kesiapan KPU dan Bawaslu terkait proses tahapan-tahapan yang sedang dilakukan menjelang pemilu 2024. Berkaitan dengan permasalahan putusan kontroversial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024, Ahmad Doli mengatakan Komisi 2 DPR RI sebagai salah satu yang membidangi pemilu meminta agar KPU tetap konsen menjalankan pemilu sesuai rencana serta tahapan berdasarkan aturan yang sedang berlaku dan tidak ada proses penundaan pemilu. Untuk memastikan bahwa persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu terus berlangsung dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah tadi teman-teman menunjukkan semangatnya yang luar biasa, ya, dan mereka sampai sekarang sudah mendapatkan kepastian bahwa pemilu ini persiapannya jalan terus, ya, karena belum ada alasan yang cukup, kita belum menemukan alasan yang cukup untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pemilu tahun 2024. Menghadapi pemilu 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat meminta dukungan sekaligus lembaga penyiaran sebagai katalisator memiliki peranan dalam menyampaikan informasi yang baik serta penyejuk masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung. Lembaga penyiaran televisi dan radio sebagai media menyampaikan informasi dituntut menjadi katalisator berita yang benar dan mampu mewujudkan pesta demokrasi pemilu berlangsung damai. Komisioner KPI Pusat Nuning Rodia saat menghadiri press camp terhadap sejumlah awak media di Simalungun kemarin menyatakan harapan besar terhadap awak media penyiaran memberikan pesan informasi berkaitan dengan tahapan pemilu yang jujur dan adil sehingga terwujudnya pesta demokrasi berkualitas dalam penyiarannya. Banyaknya informasi hoaks beredar di masyarakat di tengah berkembangnya teknologi saat ini menjadi tantangan bagi media penyiaran untuk dapat membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, berdasarkan akurasi data, informasi berimbang, proporsional, dan tingkat validitasnya sudah dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menjerumuskan masyarakat dengan ancaman konflik menghadapi pemilu 2024 mendatang. Media konvensional tentunya harus menjadi rujukan utama bagi masyarakat untuk mengkonfirmasi informasi yang masih belum jelas. Sehingga teman-teman di lembaga penyiaran, di media-media konvensional tentunya harus menghadirkan informasi yang akurat, informasi yang berimbang, proporsional, dan tingkat validitasnya bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak menjerumuskan masyarakat kepada informasi-informasi yang tidak benar. Sebagai media katalisator diharapkan kepada lembaga penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu bekerja sama dengan media penyiaran sebagai media sosialisasi dalam bentuk iklan kampanye layanan masyarakat terwujudnya pesan demokrasi yang damai bermartabat. Persatuan Wartawan Indonesia Kota Binjai menggelar pelatihan jurnalistik kepada siswa menengah pertama Negeri 14 Binjai. Pelatihan ini sekaligus memberikan pengenalan terhadap wartawan dan cara penulisan berita baik media cetak, elektronik, dan media online. Sesuai dengan kurikulum pendidikan bahwa pembelajaran jurnalistik masuk ke dalam kategori mata pelajaran bahasa Indonesia yang dimulai dari SD, SMP, dan SMA sederajat. Kurikulum ini masuk ke dalam pembelajaran ekstrakurikuler yakni kompetensi inti guna kelulusan para peserta didik. Menanggapi kurikulum tersebut, PWI Kota Binjai merasa ikut bertanggung jawab dalam hal mengenalkan dan memberikan pemahaman terkait jurnalistik kepada seluruh siswa yang ada di Kota Binjai. Ditambah lagi dengan maraknya segelintir oknum yang mengatasnamakan jurnalis, kerap menyalahgunakan profesi sebagai
kepentingan pribadi. Dengan perkembangan teknologi yang canggih saat ini, tentunya para siswa dan masyarakat umum harus mengetahui mana yang dikatakan produk jurnalistik dan media sosial. Sekretaris PWI Kota Binjai, Wardika Aryanda, mengatakan pelatihan jurnalistik ini bertujuan untuk mengenalkan jurnalistik dasar dan membangun serta mengembangkan kemampuan literasi para peserta didik demi kegiatan yang lebih positif. Hari ini adalah safari jurnalistik PWI Kota Binjai tingkat SMP yang kita laksanakan di 5 sekolah dengan pelaksanaan waktu pelaksanaannya itu 5 hari berturut-turut. Kebetulan hari ini di hari ketiga di SMP Negeri 14 3. Ya, harapannya yang pertama anak-anak peserta didik ini bisa memahami apa itu jurnalistik dasar dan cara kerja seorang wartawan, jurnalis tentunya. Dan yang kedua ini membangun atau mengembangkan kemampuan literasi pelajar itu sendiri agar anak-anak kita ini bisa lebih positif lagi kegiatannya. Pelatihan jurnalistik yang dilakukan PWI Kota Binjai rencananya akan dilaksanakan roadshow ke masing-masing sekolah yang ada di Kota Binjai. Guna meningkatkan kualitas dan profesionalitas bagi wartawan, Dewan Pers bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyelenggarakan ujian kompetensi wartawan (UKW) bagi sejumlah insan media di Sumatera Utara. Pelaksanaan UKW yang diselenggarakan di Hotel Grandika Medan berlangsung hingga 17 Maret 2023 dengan diikuti 61 peserta yang terdiri dari berbagai insan media televisi. Pada pelaksanaan UKW terdapat 3 kategori yang diuji, yakni kategori muda, media, dan utama. Ujian kompetensi wartawan dinilai penting karena terdapat tanggung jawab sebagai profesionalitas jurnalis dalam pelaksanaan tugas. Anggota Dewan Pers Asep Setiawan mengatakan sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme di kalangan wartawan, pada tahun 2023 Dewan Pers menargetkan sebanyak 1.800 wartawan yang terdapat di 34 provinsi untuk dapat disertifikasi. Adapun bagian dari uji kompetensi tersebut dimulai dari kompetensi wartawan dalam peliputan, menyajikan berita, investigasi, dan hubungan yang dibangun dengan narasumber. Anggota Dewan Pers Asep Setiawan berharap dengan adanya UKW ini dapat meningkatkan profesionalitas dan kualitas jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan, serta mengetahui kode etik sebagai seorang jurnalis. Yang diselenggarakan oleh Dewan Pers untuk wartawan-wartawan di seluruh Indonesia di 34 provinsi ini tujuannya antara lain adalah untuk pertama meningkatkan profesionalisme wartawan itu sendiri. Kedua adalah untuk memisahkan antara wartawan yang profesional dengan wartawan yang belum profesional, tidak profesional, atau mereka bekerja seolah-olah profesional. Nah, jadi dalam istilah yang belum profesional inilah kita mengajak semuanya untuk melakukan uji kompetensi wartawan. Sehingga di lapangan nanti masyarakat bisa mengetahui ini adalah mereka yang sudah memiliki kartu kompetensi dan yang belum. Ketua IJTI Sumatera Utara, Tuti Alawiyah Lubis mengatakan diadakannya UKW tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari para jurnalis sehingga akan berdampak pada produk jurnalis yang dihasilkan. Uji kompetensi jurnalis dan kebetulan ini yang terbesar memang ya semenjak dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Tujuannya kita tentu untuk mengupgrade kualitas dari teman-teman jurnalis sendiri. Dengan adanya peningkatan kualitas tentunya juga ini akan berdampak kepada hasil produk jurnalis yang kita buat di sini. Jumlah keseluruhan peserta kita hari ini ada sekitar 61 orang, ada sekitar 10 asesor. Ya tentunya ini kita berharap semuanya berjalan lancar, jangan sampai ada yang nggak lulus gitu tentunya. Jangan ya kita berharap dengan adanya uji kompetensi ini sekali lagi teman-teman juga mendapatkan akses atau kemudahan dengan adanya regulasi-regulasi maupun arti dari UKJ sendiri lebih terakomodir ya dalam dunia luas, dalam dunia aplikasi kerja dan industri itu sih. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya, tetaplah bersama kami. Terima
Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, jamur salah satu budidaya yang saat ini banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat karena selain pembudidayaan yang tidak rumit, hasilnya sangat digemari oleh masyarakat. Budidaya jamur di Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang dibudidayakan oleh kelompok perempuan yang mayoritas tidak memiliki aktivitas di luar rumah. Melalui budidaya jamur ini, kaum perempuan memiliki potensi untuk menambah income baik dari penjualan jamur maupun pengolahan produk turunannya. Kaum perempuan di Desa Beringin mengaku mendapatkan sejumlah pelatihan budidaya jamur dari para ahli sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang dibuat. Meski pada tahap pemula, kaum perempuan Desa Beringin tidak memiliki rasa khawatir karena selain mendapatkan pelatihan dari ahli, aparat desa juga secara rutin melihat perkembangan budidaya jamur yang dikelola masyarakat desa, khususnya kaum perempuan. Ibu Giem yang merupakan salah seorang anggota kelompok budidaya jamur di Desa Beringin sangat terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan melalui dana desa. Ia mengaku produksi jamur nantinya tidak hanya dijual dalam bentuk segar, namun lebih mengolah menjadi bahan makanan sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Rencananya ya mau dibuat jamur crispy, jamur goreng apa itu kan. Terus gitu ya dijual mentah gitu juga. Tapi kalau yang dijual goreng ini agak lumayan harganya gitu aja. Peyek itulah peyek, keripik pisang, itu aja lah Pak. Ya kami yang mengadakan inilah Pak, mengadakan masalah ini untuk ibu-ibu menambah keuangan ibu-ibu ya buat kita buat jamur ini sama kalau bisa ya jamur mentah ya kita kirim juga gitu. Saat ini kaum perempuan Desa Beringin sudah memiliki berbagai keahlian karena adanya pelatihan yang dilakukan dari aparatur desa. Salah satu keahlian yang sudah dipraktekkan adalah pembuatan keripik jamur dan aneka peyek. Kaum perempuan yang tergabung dalam pengolahan aneka peyek ini mengaku sangat terbantu dari sisi ekonomi karena sudah mendapatkan penghasilan tambahan dari keuntungan penjualan yang dilakukan secara swadaya. Meski pemasaran aneka peyek seperti peyek kacang, teri, kacang hijau, dan peyek jamur masih di seputaran Deli Serdang, kedepannya kaum perempuan Desa Beringin yakin dapat menembus pasar di luar Kabupaten Deli Serdang. Berikut kita simak informasi perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG wilayah 1 Medan untuk hari Sabtu 18 Maret 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Sabtu 18 Maret 2023. Untuk pagi hari, berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari, berawan dan berpeluang hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi di Kepulauan Nias, hujan ringan berpotensi di wilayah Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Dairi, Pakpak Barat, Samosir, Toba, Simalungun, Mandeling Natal, Sibolga, Humbahas, dan Padang Lawas. Untuk malam hari berpeluang hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, hujan sedang berpotensi di wilayah Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah. Hujan ringan berpotensi di wilayah Langkat, Karo, Toba, Samosir, Mandeling Natal, Serdang Bedagai, Simalungun, Padang Lawas Utara. Untuk dini hari, berawan di wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 60 hingga 98% dengan angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Pantauan titik panas atau hotspot di Sumatera Utara per tanggal 16 Maret tidak ada. Bagi Sobat BMKG semua, tetap waspada perubahan cuaca signifikan secara tiba-tiba yaitu hujan lokal, dengan intensitas sedang yang berpotensi diiringi guntur dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, kini saatnya kita ikuti berita lintas Andalas. Berikut kami sampaikan informasi selengkapnya dari Provinsi Bengkulu.
Dalam kunjungan kerjanya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif mensosialisasikan KUHP baru pada mahasiswa di Bengkulu. Pada KUHP yang baru, Wamenkumham menyebutkan ada modifikasi alternatif pidana. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif, Hiarij, mensosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kepada mahasiswa dalam kunjungan kerjanya Kamis siang di Provinsi Bengkulu. Wamenkumham Edward menyebut dalam KUHP baru terdapat modifikasi alternatif pidana untuk mencegah vonis pidana dalam waktu singkat. Tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum namun juga keadilan dan kemanfaatan. KUHP baru berorientasi pada paradigma pidana modern yang merujuk pada keadilan korektif, restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Artinya di satu sisi hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan sanksi, apakah sanksi pidana ataukah tindakan, tetapi di sisi lain hakim dibatasi oleh standar, oleh parameter, oleh ukuran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan setiap putusan yang diambil itu berdasarkan ukuran, parameter, dan standar yang jelas. Lucia Meangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Semua korban banjir bandang di Desa Kebon Agung, Kecamatan Mulak Sebengkai harus direlokasi. Pasca banjir bandang, pemerintah Kabupaten Lahat berencana untuk merelokasi rumah warga terdampak banjir. Seperti dikatakan Haji Haryanto, Wakil Bupati Lahat. Banjir bandang di Desa Kebon Agung, Kecamatan Mulak Sebengkai, Kabupaten Lahat telah menghanyutkan 23 rumah dan 2 fasilitas umum. Rumah yang hanyut lantaran pemukiman tepat berada di muara sungai. Ketika air begitu besar terjadi banjir bandang, sungai berpindah ke tengah pemukiman. Air dengan derasnya menyapu pemukiman. Untuk itu pemerintah akan merelokasi 23 rumah yang hanyut ke tempat yang lebih tinggi. Korban yang contoh di Mulak Sebengkai itu jangan lagi ditempati lagi. Pemerintah daerah akan berusaha untuk mencari tanah dan juga untuk membangun rumah-rumah yang hanyut. Jadi ada rencana relokasi, Pak? Ya. Kira-kira berapa unit, Pak Wabuk, untuk direlokasi? Yang hanyut itu 23. Ada fasilitas umum juga 2-an. Dan juga yang rusak berat itu semuanya harus direlokasi lagi supaya jangan menempati di lokasi yang lama itu. Haryanto menambahkan pemukiman yang dihantam banjir bandang itu sudah tidak layak lagi untuk dihuni atau dijadikan tempat tinggal karena sudah 2 kali dihantam banjir bandang. Rivaldo Putrawansyah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, 20 orang peserta calon komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Bengkulu mulai menjalani tes kesehatan jiwa dan wawancara. Pelaksanaan tes diuji langsung oleh Kesdam Bukit Barisan. 20 besar calon komisioner KPU Provinsi Bengkulu periode 2023 hingga 2028 mulai menjalani tes kesehatan jiwa di gedung GTC Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada Kamis pagi. Pelaksanaan tes yang diuji langsung oleh tim Kesdam Bukit Barisan Mabes TNI ini digelar secara tertutup demi menjaga kondusivitas para peserta. Ketua tim seleksi Fernandes Morsia mengatakan pelaksanaan tim kesehatan ini ada 3 tahapan yang harus dilalui para peserta, dimulai dari kesehatan jiwa, wawancara, dan tes audimetri. Setelah itu, para peserta akan melanjutkan tes fisik di Rumah Sakit DKT pada tanggal 17 Maret besok. Nanti setelah mereka keswa tadi, kemudian mereka nanti akan melakukan tes pemeriksaan fisik, dilanjutkan nanti wawancara. Nah, dari wawancara, baru kemudian nanti tim sel akan menunggu hasil pemeriksaan kesehatan ini, kemudian digabungkan dengan wawancara dengan tim sel, baru kemudian kami akan pleno menentukan 10 besar yang akan diserahkan kepada KPU. Melihat potensi 20 peserta nih Bang, kabarnya sama-sama kuat ya? Iya, karena kan memang hasil rapat kemarin 20 besar memang kan dominan diisi oleh penyelenggara pemilu. Nah, ini kan juga sesuai dengan petunjuk KPU RI, memang kalau diharapkan sih sebenarnya adalah orang yang berpengalaman dalam bidang kepemiluan, karena ini kan bicara tahapan sudah mulai jalan. Nah, ternyata kan hasil rapat pleno adalah 20 besar ini dominan diisi oleh penyelenggara, dan memang semuanya sama-sama berpeluang untuk masuk sampai 10 besar.
Adapun hasil dari sidang pleno Timsel beberapa waktu lalu, 20 besar peserta ini dominan diisi oleh penyelenggara pemilu yang sudah berpengalaman. Namun Timsel akan memilih lagi 10 besar yang nantinya akan dikirim ke KPU RI. Hairil Ansori, TPR Bengkulu melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Udrian Dorulinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.